Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru, anugerah yang baru yang akan menuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan kita akan mengawalinya dengan mendengar suara Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur, sungguh Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah mengabaikan kami, bahkan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami rahmat yang baru, kehidupan yang baru, semangat yang baru, untuk kami dapat melakukan banyak hal dalam hidup kami. Dan kami mengawalinya bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life. Kami belajar untuk mendengar suara Tuhan, belajar apa yang dikehendak Tuhan, yang harus kami kerjakan, yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami setiap anak-anak Tuhan. Roh Kudus, tolong kami yang terbatas, untuk kami dapat mengerti, menyimpan firman Tuhan dalam hati kami, dan menjadi tuntunan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, diambil dari kitab Mazmur nomor 34 ayat ke-7 hingga ke-11. Mazmur 34 ayat yang ke-7 hingga ke-11, demikian firman Tuhan. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Sobat Messenger, adalah ucapan Daud. Dan di dalam ayat ke-9 yang kita baca mengatakan demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah. Dalam terjemahan lain bisa dikatakan dengan rasakan dan amati betapa baiknya Tuhan itu. Ucapan Daud ini ditulis bukan pada masa Daud dalam kejayaannya. Ketika dia menjadi seorang raja, ketika dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Tetapi kalau kita melihat di dalam Mazmur 34, di sana disebutkan Mazmur ini ditulis pada waktu ia pura-pura tidak waras. Pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi ketika Daud mengatakan rasakan, kecaplah, lihatlah, amati betapa baiknya Tuhan itu, kondisinya bukanlah baik-baik saja. Bahkan dalam keterpurukan yang sangat dalam. Pada saat itu Daud sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ditangkap dan akan dibunuh oleh Raja Saul. Hidup sebagai seorang pelarian. Dan di tengah pelariannya dikejar oleh Raja Saul, Daud sampai kepada kerajaan Filistin. Dan Raja Abimelek mengenal, bukankah ini Daud yang pernah mengalahkan tentaranya yang kuat. Jadi kita bisa membayangkan
Daud lari dari kejaran Saul yang akan membunuhnya. Tetapi kemudian dia sampai di hadapan Raja Abimelek, Raja Filistin yang akan membunuhnya pula. Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah menderita, tambah menderita, sudah diancam dengan kematian. Sekarang ada satu raja di hadapannya yang juga menginginkan kematian dari Daud. Sungguh keadaan yang tidak mudah bagi Daud. Rasa khawatir, rasa takut itu makin besar. Tapi kita melihat betapa Daud di dalam keadaan yang begitu sulit, dia tetap dapat mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah, diberkatilah orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Karena malaikat Tuhan akan mengelilingi, melindungi, menjaga, bahkan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan, memenuhi segala kekurangan yang dialami, yang menimpa orang-orang yang takut akan Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan. Jadi dalam situasi yang tidak mudah, Daud tetap dapat melihat kebaikan Tuhan. Jikalau hidup saya hari ini dapat makan, minum tercukupi, itu Tuhan baik. Jikalau saya masih ada sekarang selamat dari kejaran Raja Saul, bahkan di hadapan saya ada Raja Abimelek, saya percaya Tuhan tetap baik dalam kehidupan saya. Sampai dicatat di sana, Daud berpura-pura menjadi orang yang gila. Bahkan digambarkan betapa air liurnya menetes dari mulutnya. Sehingga sungguh Tuhan melindungi Daud. Dia dibebaskan dari ancaman Raja Abimelek. Hal ini berbeda dalam kehidupan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Daud pada saat itu. Mereka datang menyembah kepada para dewa-dewa, memberikan persembahan, memberikan korban darah, dengan pengharapan mereka mengalami satu kebaikan dalam kehidupan mereka. Seolah-olah dewa itu dapat mendatangkan kejahatan. Dan untuk memperoleh kebaikan, saya harus memberikan sesuatu kepada para dewa dan para ilah. Tapi tidak demikian dengan Daud. Dia percaya Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah Israel itu setia dalam kehidupannya, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Daud mengingat betapa ketika dia masih muda, sebagai seorang gembala, Tuhan yang menolong, melindungi Daud, sehingga ketika bertempur, berkelahi dengan beruang, dengan singa-singa yang menyerang domba gembalaannya, Daud mengalami kemenangan. Dan itu pula yang Daud ingat ketika dia menghadapi kepada Goliat. Dengan kekuatan Allah, aku menghadapi engkau. Dan sungguh, Daud mengalahkan Goliat. Dalam beberapa peperangan demi peperangan, Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan Daud menyadari, itu karena Tuhan Allah yang memberkati, yang memimpin, yang menuntun kehidupannya. Maka Daud percaya, sungguh bahwa Tuhan Allah itu baik dan aku berlindung padanya. Berserah kepadanya
berseru, berharap kepadanya setiap hari, setiap saat dalam kehidupannya. Sehingga dalam masa-masa terpuruk, Daud tetap melihat kebaikan Tuhan. Demikian juga Paulus. Paulus ketika dia ada di dalam penjara, dia ada di dalam segala kesulitan yang dialami. Tentu penjara satu keadaan yang buruk pada zaman itu. Gelap, dingin, menakutkan, ada banyak binatang di dalam sana. Sehingga beberapa catatan kita melihat bahwa Paulus perlu bantuan, selimut, pakaian, obat-obatan. Bahkan ada jemaat-jemaat Tuhan yang mengutus seseorang untuk mendampingi Paulus. Tetapi di tengah segala kesulitan, sakit penyakit yang diterita, hidup sebagai seorang tahanan dalam penjara, Paulus tetap dapat mengatakan bersukacitalah. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah senantiasa. Karena Paulus percaya Yesus Kristus, Gembala yang baik itu, yang memelihara kehidupannya hari demi hari. Di tengah segala keterpurukan, Paulus mengatakan, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Itu karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara Super Messenger, demikian juga dalam kehidupan kita saat ini. Di tengah situasi yang tidak menentu, bahkan kita sebagian terdampak oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam masa pandemi ini. Kita mengalami kehidupan yang semakin sulit, semakin menderita, bahkan sebagian di antara kita mengalami sakit penyakit yang membuat kita tidak sanggup melakukan apa-apa, hanya terbaring di tempat tidur. Belajar dari Daud dan Paulus di tengah keterpurukan, di tengah berbagai kesulitan yang menghimpit kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan amati bahwa Tuhan Allah kita itu baik dan akan memberkati setiap kita yang berlindung padanya, yang berseru kepadanya, yang bersandar kepadanya. Sehingga ketika kita sakit, kita ada dalam segala pergumulan yang kita hadapi, kedukaan, kesedihan, kehilangan, maka kita terus mau berseru, berdoa kepada Tuhan. Ketika kita mencari, kita akan menemukan. Ketika kita meminta, kita akan mendapatkan. Ketika pintu itu diketuk, pintu itu dibukakan bagi kita. Karena itu percayalah, Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengabaikan kita. Bahkan kasih setianya itu setiap saat menyertai langkah kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita menjadi putus asa. Jangan kita menjadi patah semangat. Tapi terus melangkah maju karena Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kita. Rasakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari kami hidup di tengah segala ketidakpastian di dalam dunia ini. Hari esok kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir,
penyebaran virus COVID-19 pun semakin tinggi, membuat kami khawatir dan menjadi takut. Bahkan sebagian dari antara kami terdampak oleh berbagai kebijakan di dalam masa pandemi ini. Kami sakit, kami kehilangan, kami berduka, tapi sungguh di dalam masa-masa yang tidak mudah yang kami alami, kami tetap dapat mengalami, merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bila kami masih ada sekarang, itu semua karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami. Ajar kami, Sobat Messenger, untuk terus bergantung, takut akan Tuhan, berlindung, berseru kepada Tuhan di dalam segala kesesakan kami. Dan Tuhan mendengar dan menjawab seturut rancangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan sepanjang hari ini, di dalam segala aktivitas kami, baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam studi kami, bahkan kehidupan di tengah masyarakat. Tuhan Yesus, Engkau yang lindungi kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari rancangan kecelakaan, tapi sungguh kebaikan Tuhan, keberhasilan, keselamatan yang dianugerahkan kepada kami. Berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang bekerja, berusaha di luar rumah, di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah di dalam penyebaran virus COVID-19. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ketika kami bekerja menjalankan tanggung jawab kami. Tuhan Yesus akan membuat berhasil, mencukupi kebutuhan kami, bahkan bebaskan kami ya Tuhan dari virus COVID-19 ketika kami dengan sungguh-sungguh menjalankan protokol kesehatan kami. Berkati dan lindungi. Ada rasa khawatir, ada rasa takut di dalam keluarga, tapi sungguh Tuhan memberikan damai sejahtera. Kami berdoa untuk sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan Yesus, Engkau juga akan melindungi di dalam pembelajaran secara daring. Sungguh setiap anak-anak mereka dapat belajar dengan baik, dibekali untuk satu masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Bagi mereka yang menjalankan pembelajaran secara tatap muka, Tuhan Yesus juga akan lindungi sehingga paparan virus COVID-19 ini dapat dihindarkan. Setiap guru, peserta didik, orang tua, dan setiap orang yang terlibat dalam lembaga pendidikan ini, mereka dengan sungguh-sungguh menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin sehingga dihindarkan dari segala kecelakaan ataupun sakit penyakit. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus berikan hikmat bagi pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah, orang-orang Kristen yang duduk dalam pemerintahan, mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang membawa pemulihan di tengah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Ada berbagai tantangan, kesulitan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan yang tidak mudah, tapi ajar setiap masyarakat boleh bersama-sama menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah ini, khususnya dalam pengendalian virus COVID-19 ini. Tetap teguh untuk menjalankan protokol kesehatan, bahkan menyambut dengan baik pelaksanaan program vaksinasi, sehingga hari demi hari ada kekebalan tubuh massa yang terbentuk dan Tuhan Yesus yang melindungi kami semua. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyerlangkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengalami, merasakan kasih setia Tuhan yang melimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, terlebih ketika masa-masa sulit berat itu kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, Dia setia memelihara kehidupan kita hari demi hari. Karena itu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan Yesus berkati kita semua.